Anak-anakku semuanya, kali ini kita ngomongin tentang stoik lagi ya. Dan materinya juga lumayan tajam nih, kayaknya relate ini untuk kalian yang belum menikah. Kenapa sih anak muda sekarang tuh takut menikah gitu ya? Nah, sebetulnya gini ya nak ya, bapak itu kadang tuh berpikir kalau generasi sekarang itu bukan anti menikah sebetulnya loh. Mereka itu cuma terlalu banyak memikirkan semua kemungkinan buruk sebelum hidup itu dimulai. Ya banyak. Ada yang takut nggak bisa dengan biayanya di awal yang cukup besar gitu ya. Ada yang takut juga ekonominya nantinya nggak cukup. Takut nantinya pasangan berubah. Takut badannya berubah mungkin bagi yang perempuan. Atau bahkan ada juga yang takut kehilangan kebebasan. Ya gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya ya capek duluan. Nikahnya belum dilakukan, capek duluan. Dan sebetulnya stoik itu mengajarkan satu hal penting loh nak loh ya. Apa itu? Intinya jangan menyelesaikan semua ketakutan-ketakutan itu sekaligus. Kenapa? Karena hidup itu harus dijalani langkah demi langkah. Itu ya, sekali lagi nih Bapak jelaskan, jangan menyelesaikan semua ketakutan sekaligus, karena hidup harus dijalani langkah demi langkah. Jadi kalau hari ini belum bisa menikah, ya fokus saja dulu jadi manusia yang stabil gitu ya. Fokus saja kamu jadi orang yang bisa punya teknik komunikasi yang baik ya, kepada semua orang, cara ngomongnya enak, emosinya nggak meledak-ledak, tanggung jawabnya juga ada. Kenapa begitu? Ya karena kesiapan menikah itu bukan soal semua masalah itu harus selesai, tapi soal kalau ada masalah kamu bisa menghadapinya atau enggak. Itu kan yang paling penting tuh di situ. Nah sekarang kita mau ngomongin laki-laki ya. Kenapa sih laki-laki itu sekarang merasa harus sempurna dulu gitu? Banyak sih ya anak laki-laki sekarang itu takut menikah tuh karena merasa aku harus mapan terlebih dahulu. Padahal kalau kita selami ya dari kata mapan itu bahaya banget tuh kalau nggak jelas ujungnya itu mau kemana. Karena standar mapan dunia modern juga terus bergerak kan. Kadang ada yang sudah punya motor masih kepengen mobil ya, sudah punya rumah kecil takut dibandingkan dengan rumah orang lain yang lebih besar. Yo akhirnya hidup jadi habis buat mengejar rasa cukup yang nggak selesai-selesai. Dan stoik itu mengajarkan agar kita untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan gengsi ya. Kalau sudah bisa makan, kerja, dan bertanggung jawab, ya jangan rendahkan dirimu hanya karena hidupmu belum seperti yang ada di medsos. Ya. Kenapa? Karena rumah tangga itu nggak dibangun pakai konten, tapi dibangun pakai karakter. Nah, ini yang paling penting. Nah, sekarang untuk anak-anakku yang perempuan nih. Jadi, perempuan itu sebetulnya memang capek ya. Kadang sekarang perempuan itu harus dituntut banyak hal ya, harus cantik ya, karena kalau tidak cantik nanti tidak dipilih, harus sukses ya, karena katanya kalau tidak sukses nanti nggak bisa membangun rumah tangga bareng-bareng hanya mengandalkan suami, dan harus tetap menarik setelah menikah ya kan, harus tetap cantik setelah menikah ya, akhirnya banyak yang jadi takut, gimana nanti kalau badanku berubah ya. Gimana nanti kalau aku kehilangan diriku? Nah, solusi pertama untuk ketakutan seperti ini adalah jangan memilih pasangan yang terlalu mencintai penampilanmu. Gitu ya, walaupun memang banyak sekali ya laki-laki sekarang yang memang dari awal tuh biasanya yo mandang fisik. Tapi setelah kamu bergaul dan menyelami semestinya sedikit banyak yo kamu tahu. Ya, tapi pilihlah laki-laki yang juga nyaman ya. Pilihlah laki-laki yang juga nyaman ngobrol sama kamu saat kamu tuh lagi capek ya, lagi kusut dan kamu tuh lagi tidak sempurna. Nanti diselami saja kan lama-lama juga kamu paham. Karena apa? Karena tubuh manusia itu pasti berubah ya. Tubuhmu itu nanti akan berubah.
Dan kalau dari awal hubungan cuma dibangun dari fisik, ya nanti akan gampang goyah. Dan Stoik mengajarkan kepada kita bahwa jangan terlalu melekat pada hal-hal yang memang akan berubah. Gitu ya. Kalau kita terlalu melekat, inilah yang akan timbul bahaya nantinya. Nah, sekarang kenapa sih pikiran kita itu selalu membayangkan yang buruk-buruk ya? Membayangkan hal-hal yang menakutkan pasca menikah nanti ya, karena memang manusia memang begitu ya. Seneca itu pernah bilang kita sering menderita lebih banyak di kepala daripada di kenyataan. Jadi belum menikah sudah membayangkan nanti kalau cerai bagaimana, nanti kalau bosan bagaimana, nanti kalau hidupnya susah bagaimana, nanti kalau aku paling-paling jadi jualan es blender bagaimana gitu. Padahal banyak ketakutan itu belum tentu terjadi loh. Makanya Bapak selalu bilang, kurangi hidup terlalu jauh di masa depan. Kamu itu hidup di masa sekarang loh nak lo. Ya, jadi mohon untuk kurangi hidup terlalu jauh di masa depan. Kalau sekarang masih sendiri, yuk bangun dulu kebiasaan baik ya, belajar ngatur uang, belajar komunikasi, belajar sabar. Ini juga hal-hal yang setiap hari sebetulnya harus kamu benahi sebelum kamu ngomong terlalu jauh. Bagaimana memulai sebuah pernikahan macam-macam. Kenapa begitu? Karena ketenangan lahir dari persiapan kecil sehari-hari. Ya, ketenangan itu lahir dari persiapan kecil sehari-hari, bukan dari overthinking semalaman. Nah ini dalam ini nak ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kaya dulu untuk menikah? Jawabannya menurut Bapak itu enggak juga. Ya, tapi ada satu hal yang lebih penting daripada kita membahas kemampuan finansial untuk menikah. Yaitu adalah kita harus punya arah hidup ya. Kita harus punya arah hidup. Karena banyak orang yang salah paham, dikiranya menikah itu harus langsung mewah ya. Dikiranya menikah itu harus langsung punya mobil ya. Padahal banyak rumah tangga hancur bukan karena kurang kaya loh nak lo, tapi karena egonya itu besar dan gaya hidupnya itu terlalu maksa. Nah solusinya bagaimana? Ya biasakan hidup itu sesuai dengan kemampuan sebelum menikah. Ya ingat, sebelum menikah kalian itu harus hidup sesuai dengan kemampuan. Kalau sebelum menikah saja kalian tidak bisa mengontrol diri kalian, ya untuk bergaya hidup itu yang sesuai kemampuan ya nantinya agak susah. Dan ini juga bisa menjadi salah satu kriteria untuk memilih pasangan. Ya, cobalah untuk memilih pasangan yang memang dia itu gaya hidupnya atau kehidupannya itu sesuai kemampuan gitu ya, tidak memaksakan diri untuk membelikan barang-barang mewah untuk kamu sementara dia sendiri harus berhemat dan menabung ya. Justru kalau bagi seorang anak perempuan gitu yang melihat laki-laki terlalu berkorban untuk kamu memberikan barang-barang yang mewah sementara dia sendiri mungkin belum cukup untuk itu, justru kamu harus mempertanyakan dalam dirimu. Jangan-jangan dia memang termasuk laki-laki yang nantinya akan menghalalkan segala cara untuk membahagiakanmu itu, kalaupun tidak mampu. Nah, gitu ya. Jadi kalau dari sebelum nikah aja sudah sibuk pencitraan, ya nanti setelah menikah ya akan lebih berat lagi. Dan Stoik itu sebetulnya sederhana loh nak loh. Jadi dalam Stoik itu ada kalimat begini, lebih baik hidup biasa-biasa saja tapi tenang daripada hidup kelihatan berhasil tapi isi kepala itu justru penuh dengan tekanan. Nah, berikutnya adalah tentang anak-anak perempuan ini, anak-anakku yang perempuan. Ya kenapa sih banyak anak perempuan itu yang takut badannya berubah? Ini untuk anak laki-laki juga harus tahu. Karena apa? Karena dunia sekarang terlalu sibuk memuja masa muda ya. Perempuan yang habis melahirkan kemudian terkena stretch mark ya, itu dia minder gitu ya. Badannya naik sedikit lalu panik, kemudian rambutnya rontok lalu stres ya.
Padahal yang namanya tubuh manusia memang dibuat untuk berubah ya. Marcus Aurelius itu pernah mengingatkan dirinya bahwa semua di dunia ini tuh sifatnya sementara. Baik itu wajah, tubuh maupun usia. Dan solusinya bagaimana supaya tidak terlalu takut? Ya jangan bangun harga diri hanya demi penampilan. Ya, penampilan itu tidak boleh dijadikan sebagai standar harga diri. Ya, tapi bangun juga isi kepalamu. Ini yang hal sederhana yang bisa kamu lakukan sejak sekarang. Bangun juga isi kepalamu, cara berbicaramu dan caramu tuh memperlakukan orang. Karena apa? Karena fisik itu memang menarik ya. Fisik itu memang menyenangkan. Tapi karakter yang nyaman itu yang bikin orang betah bertahun-tahun hidup sama kamu. Termasuk juga pasangan kamu. Termasuk juga orang tua kamu, mertua, tetangga, ya. Bahkan lingkungan di sekitar kamu. Ya. Fisik memang menyenangkan, tapi karakter yang nyaman itu loh yang harus kamu bangun sejak sekarang. Dan kenapa sih menikah itu kemudian sering terlihat menyeramkan ya bagi orang yang belum menjalaninya? Karena apa? Kalau menurut Bapak itu karena internet itu lebih sering menunjukkan hasil akhir daripada proses, ya. Contohnya, yang diposting itu adalah foto keluarga bahagia. Dan yang nggak diposting justru capeknya bangun malam, bingung uang, saling ngalah, waktu emosi, bagi-bagi pekerjaan gitu ya. Akhirnya Bapak tuh kadang mikir gini, itulah yang membuat banyak orang muda akhirnya berpikir, aku belum siap untuk hidup seberat itu ya. Padahal semua pasangan juga dia belajarnya sambil jalan, ndak tiba-tiba, ndak ujuk-ujuknya. Makanya solusi yang paling sehat adalah berhenti membandingkan kehidupan nyata dengan kehidupan di internet atau di sosmed. Karena apa? Karena rumah tangga yang tenang sering justru yang tidak terlalu banyak dipamerkan. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan, rumah tangga yang tenang biasanya sering justru rumah tangga yang tidak terlalu banyak dipamerkan. Kalau terlalu banyak dipamerkan ini biasanya ciri-ciri rumah tangga yang tidak tenang. Nah, sekarang apakah menikah berarti kehilangan kebebasan? Ya, jadi gini nak, yang membuat rumah tangga terasa penjara itu bukan pernikahannya loh nak. Tapi apa? Tapi pasangan yang tidak saling memberi ruang ya. Laki-laki itu tetap butuh waktu diamnya ya. Dia butuh ada waktu-waktu khusus di mana dia itu harus diam, harus sendiri, harus merenung, dan perempuan harus paham itu. Gitu ya. Dan perempuan juga tetap butuh berkembang jadi dirinya sendiri. Gitu kan. Perempuan mungkin dia butuh berkarir ya. Kemudian dia butuh berbisnis selain juga merawat anak. Jadi makanya sebelum menikah tuh jangan cuma cari yang romantis, tapi cari yang bisa diajak kerjasama, ya. Karena kalau cinta itu gampang banget saat semuanya enak, tapi sulit saat saling menghormati, saat sama-sama capek itu sulit sekali. Nah biasanya anak-anak muda sekarang itu selalu terjebak dalam hubungan yang toksik. Ya, sudah tahu hubungannya sebetulnya tidak sehat. Ya, hubungannya itu tidak saling support, hubungannya itu tidak ada kerjasama, tidak ada momen-momen di mana saling membantu, saling memahami, tetapi tetap memaksakan diri untuk terus berlanjut dengan dalih bahwa ya masih bisa diperbaiki gitu katanya ya, masih bisa diperbaiki, masih bisa ditoleransi, hubungan juga sudah lama, apakah ia mau berpisah. Nah ini yang akhirnya dipelihara dan akan menjadi bom waktu yang suatu ketika bisa saja akan meledak. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menghadapi takut menikah ini
Di Stoik sebetulnya itu tidak menyuruh manusia untuk menghilangkan takut loh ya. Jadi kalau kalian takut untuk menikah ya udah apa-apa, itu normal. Nah, Epictetus itu sebetulnya ngajarin gini, fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau kamu nggak bisa mengontrol masa depan sepenuhnya, ya terima itu. Gitu ya. Walaupun kamu nggak bisa mengendalikan semuanya, tapi kamu bisa memperbaiki dirimu, memilih pasangan lebih bijak, belajar komunikasi dan membangun hidup itu ya pelan-pelan. Karena kesiapan menikah itu bukan muncul saat hidup sempurna, tapi saat kamu cukup dewasa untuk tumbuh bersama seseorang yang kamu pilih. Nah, lalu apa artinya dan apa sih inti dari semua ini? Nah, menikah itu memang akan mengubah hidupmu. Dan memang akan ada takut-takutnya. Tapi jangan sampai ketakutan modern itu membuatmu lupa bahwa manusia sebenarnya tidak dirancang itu untuk hidup sendiri terus-terusan. Ya kan? Kita butuh teman pulang, ya, butuh seseorang yang tetap tinggal saat hidup itu lagi berat. Seorang laki-laki dia butuh perempuan yang bisa menemani hidupnya sampai tua nanti. Seorang perempuan pun demikian. Saat salah satunya mungkin suatu ketika kemudian menua, sakit, dia akan butuh teman. Ini bukan tentang hari ini, tapi tentang masa depan. Gitu ya. Saat semua saling menjaga ketika kalian sudah kakek-kakek atau nenek-nenek. Maknanya di sana sebetulnya pernikahan. Kalau ngomongin masa muda sih ya pastilah akan banyak ego gitu ya, akan banyak ambisi ya, egoisme, kemudian akan banyak sekali juga ekspektasinya yang mungkin terlalu tinggi. Jadi intinya apa? Intinya pelan-pelan saja ya. Hidup itu nggak perlu seperti yang ada di sosmed, seperti yang ada di TikTok. Dan nggak harus sesempurna itu ya. Yang penting adalah isi kepalamu tetap sehat dan egomu itu nggak terlalu gede. Serta kamu juga mau belajar menjadi manusia yang enak buat diajak hidup bareng.